Pada tahun 2006, keluarga Richardson tinggal di Kanada. Mark Richardson dan Debra Richardson membesarkan dua orang anak, Jasmine dan Jacob. Jasmine adalah seorang siswi yang cerdas, sangat mencintai sekolah dan seni, dan sangat menyayangi adik laki-lakinya. Jasmine mempertahankan kepribadian feminimnya ini hingga ia berusia 12 tahun. Akan tetapi menginjak masa remajanya, dia mulai menghabiskan waktunya di sekitar kelompok remaja berusia 17 tahunan. Dia menikmati kumpul dengan teman barunya, dan ia menyesuaikan diri dengan gaya gotik teman-temannya dan benar-benar mengubah karakternya menjadi seperti anak jalanan dan lebih begaculan. Bersama teman-temannya, ia bertemu Jeremy Steinke yang saat itu berusia 23 tahun, sedangkan Jasmine masih 12 tahun. Mereka bertemu di sebuah konser musik rock and roll. Ia mempertahankan gaya gotik seperti teman-temannya yang lain, tetapi dia mulai mengaku sebagai manusia serigala dan terus mengenakan sebotol kecil darah di lehernya. Jeremy tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan dan seringkali ditelantarkan, berbeda dengan kehidupan Jasmine di rumah yang berkecukupan dan penuh kasih sayang. Jeremy sangat memengaruhi kepribadian dan perilaku Jasmine semenjak Jasmine terkena rudal goyang eskalatornya di usia muda dan dia menyukai kehidupannya yang sekarang. Akan tetapi, tidak lama kemudian orang tuanya mengetahui penyebab anaknya menjadi wanita yang jauh dari kata feminim. Begitu mereka menyadari siapa Jeremy yang brutal di jalanan, terutama usianya yang terlampau jauh dengan Jasmine, akhirnya mereka melarang Jasmine untuk menemuinya lagi dan tentu saja tidak memulai hubungan dengannya lagi. Jasmine yang telah merasakan rudal berkali-kali ini marah dengan orang tuanya dan menganggap mereka terlalu mengontrol dan ketat padanya. Meskipun Mark dan Debra Richardson ingin melindungi putri mereka, Jasmine mengira mereka menjauhkannya dari sesuatu yang dicintainya. Beberapa teman Jasmine yang lebih tua juga mengkritik hubungan mereka, tapi Jasmine sudah terlanjur jauh lebih dewasa secara pengalaman ketimbang mereka semua. Jasmine lebih awal mengetahui apa itu gaya helikopter terbalik. Pada tanggal 23 April 2026, salah seorang teman Jacob mengunjungi rumah Richardson untuk bermain bersama. Namun, tidak ada yang menjawab pintu, tetapi dia tahu mereka ada di rumah karena truk mereka masih berada di jalan masuk. Setelah menunggu beberapa saat, dia memutuskan untuk melihat melalui jendela ruang bawah tanah. Akan tetapi, pemandangan mengerikan yang ia temui, ada mayat berlumuran darah tergeletak di sana. Anak laki-laki itu bergegas kembali ke ibunya untuk memberitahu tentang apa yang baru saja dilihatnya. Awalnya tak dianggap serius karena ucapan anak kecil kadang suka ngelantur. Akan tetapi anak itu mengucapkan berulang-ulang hingga membuat ibunya penasaran. Dan begitu ibunya menyadari bahwa ucapan itu lebih mengerikan di keadaan nyatanya, dia segera menelepon 911 untuk meminta bantuan dan melaporkan kejadian mengerikan ini ke polisi. Ketika polisi tiba, mereka melangkah ke tempat kejadian perkara yang mengerikan. Di ruang bawah tanah tergeletak mayat Debra dan Mark Richardson yang telah ditikam dengan brutal hingga tewas. Polisi juga menemukan Jacob di lantai atas terbaring di tempat tidurnya, ditikam dengan tenggorokan yang terputus. Dengan bukti-bukti yang mereka miliki dan tempat ditemukannya darah, mereka dapat menyimpulkan bahwa Debra dibunuh terlebih dahulu, kemudian Mark, dan terakhir Jacob. Akan tetapi mereka tak tahu siapa pelakunya dan apa motifnya. Saat masih memeriksa rumah tersebut, polisi menemukan sebuah foto keluarga yang menunjukkan bahwa mereka juga memiliki seorang putri yang tidak ditemukan di tempat kejadian perkara atau terlihat meninggal. Awalnya, mereka yakin bahwa putrinya mungkin ditawan dan dalam bahaya, jadi mereka mengirimkan peringatan Amber untuk menemukan gadis muda itu dan menyelamatkannya jika dalam bahaya. Wajahnya diperlihatkan di mana-mana melalui selebaran dan media berita, sehingga ia dapat ditemukan, dan segera orang-orang memberitahu polisi bahwa mereka melihat Jasmine baru-baru ini bersama teman-teman dan pacarnya, dan terlihat bahagia seolah mendapat jatah goyang eskalator yang tak pernah telat, dan ia sangat menikmati hari-harinya. Kemudian, pada hari itu juga, polisi menerima panggilan telepon dari teman Jasmine yang mengatakan Jasmine telah mengisyaratkan tentang mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan membunuh seseorang. Polisi juga menemukan bagaimana Jasmine terus-menerus membuat pernyataan di depan teman-temannya tentang keinginannya untuk membunuh keluarganya. Tetapi tidak ada yang menanggapi kata-katanya dengan serius. Mereka menemukan email yang ditulis oleh Jasmine kepada Jeremy. Dia menulis, "Aku punya rencana ini. Dimulai dengan aku membunuh mereka dan berakhir dengan aku tinggal bersamamu." Polisi mulai mencurigai Jasmine dan pacarnya dan menangkap mereka. Saat mereka berbicara dengan beberapa petugas polisi, mereka dengan bangga mengaku telah melakukan kejahatan ini. Sedangkan Jeremy mengatakan bahwa pada malam tanggal 23, dia bertemu Jasmine yang mengenakan topeng ski hitam sambil membawa pisau. Jasmine mengizinkannya masuk melalui jendela ruang bawah tanah, tetapi menjatuhkan sesuatu yang membangunkan kedua orang tua Jasmine. Ketika ibu Jasmine mulai
mulai berjalan ke ruang bawah tanah, Jeremy melompat ke arahnya dan berulang kali menikamnya hingga dia meninggal dengan tusukan sepanjang 12 cm di jantungnya. Sementara Jeremy mencoba menyerang orang tuanya, Jasmine tetap tinggal di kamar adiknya yang sedang tidur pulas di lantai atas jika dia bangun. Mark melihat mayat istrinya dan mencoba melarikan diri tetapi tidak berhasil. Jeremy terus menusuk Mark dari belakang bahkan saat dia mencoba melawan. Tepat sebelum dia akan meninggal, dia bertanya, "Mengapa?" Dan Jeremy hanya menjawab, "Itu yang diinginkan putrimu." Jeremy juga mengaku diberi upah goyang eskalator sampai bejat oleh Jasmine atas pekerjaannya ini, dan mereka semua menyukainya. Setelah lebih dari 20 tusukan, Mark meninggal. Jasmine memberitahu polisi bahwa dia tidak ingin adik laki-lakinya menjalani sisa hidupnya tanpa orang tuanya, dan akhirnya memutuskan untuk menghabisinya juga karena belas kasihannya kepada sang adik. Polisi menemukan puisi yang dibuat oleh Jeremy berjudul Payment. "Orang tua kekasihku benar-benar tidak adil. Mereka bilang mereka peduli. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka berasumsi saja. Aku ingin menggorok leher mereka. Mereka akan menyesali perbuatan mereka, terutama saat aku memastikan mereka pergi. Mereka harus membayar atas penghinaan mereka. Akhirnya keheningan akan datang, darah mereka akan menjadi balasannya." Setelah menyelidiki melalui pesan-pesan mereka, polisi mengetahui bahwa rencana ini adalah ide Jasmine dan dia terus-menerus membicarakannya dengan bangga. Keduanya didakwa dengan 3 tuduhan pembunuhan, tetapi karena Jasmine baru berusia 12 tahun saat itu, ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan 4 tahun diantaranya dihabiskan di pusat psikiatri. Namun setelah tahun-tahun itu, ia hidup bebas sebagian tetapi tetap menjalani masa percobaan dan harus mengikuti aturan tertentu. Selain itu, seluruh catatannya dihapus sepenuhnya. Sementara itu, Jeremy dijatuhi 3 hukuman seumur hidup, yang masing-masing dihitung untuk seumur hidup yang dijalaninya. Ia harus menghabiskan hidupnya di penjara dan tidak memiliki kesempatan untuk dibebaskan bersyarat setidaknya selama 25 tahun. Akan tetapi, Jasmine kadang mengunjunginya untuk berhajat goyang eskalator di ruang sewa penjara, sebelum akhirnya Jasmine menemukan pria yang jauh lebih besar dan kuat daripada Jeremy untuk menjadi pelampiasan hasrat menggebu-gebu yang susah dikendalikan.